Oke, selain itu penurunan kepercayaan apalagi resiko finansial jangka panjang. Ya, kalau kita menggunakan manajemen laba, resiko finansial jangka panjangnya juga memberi yang gambaran yang baik dalam jangka pendek. Namun, ini akan menciptakan masalah keuangan yang serius di masa depan. Ketika pendapatan sebenarnya tidak dapat memenuhi ekspektasi yang dibuat-buat, nah itu jadi problem. Tapi ketika bisa nutup, is okay, nggak ada masalah. Jadi misalnya kita berbohong sudah terlalu banyak gitu ya, nanti akan masalah di kemudian hari. Tapi kalau kita berbohongnya, dicicil-cicil gitu ya, berbohong ini langsung tutup, berbohong ini langsung ditutup, berbohong ini tuh jadi clear gitu pada terakhirnya. Nah ini kalau manajemen laba tadi kalau dalam jangka panjang nanti akan kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi yang dibuat-buat tadi akan menjadi suatu masalah ya. Nanti kasusnya jadi kayak Enron itu nih, karena udah keseringan dapat laba dalam dalam waktu singkat secara cepat, akhirnya kesenangan keterusan gitu ya, dapat dapat duit dengan gampang, mengakui laba dengan gampang, dikasih kepercayaan, akhirnya kayak Enron itu tadi, jatuh besar-besaran di kemudian hari gitu ya. Ya, secara keseluruhan tuh hutang tuh dapat menjadi pendorong kuat bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba, yaitu demi menjaga kestabilan keuangan perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Nah, itu tadi kalau menurut Bu Eni ya, Mas Adam ya. Jadi kalau bicara mengenai earning management, ujung-ujungnya ujung-ujungnya dari earning management itu apa sih? Laba, manajemen laba, berarti me-manage laba. Laba itu dari apa sih? Ada pendapatan sama beban. Jadi dikaitkan ke situ. Jadi apa tadi kuncinya? 3, ngakui laba, secepatnya, ngakui pendapatan secepatnya, terus memundur-mundurkan ngakui biaya, di-delay-delay, ngakui biaya. Tapi kalau ada pendapatan langsung diakui secepatnya, padahal itu belum waktunya diakui misalnya ya, jadi langsung diakui. Terus kalau ada beban, di-delay-delay. Terus yang satu lagi cadangan, membuat seolah-olah ada cadangan kerugian piutang, gitu-gitu ya. Nah, itulah triknya kalau di hutang itu seperti itu, ya. Oke, jadi tadi kalau nanti ini mau diangkat, sebagai tesis sama Mas Adam, perkuatlah dari sisi analisis di situ, dikaitkan ke laba ruginya. Karena namanya manajemen laba, ya me-manage labanya piye, supaya kelihatan trennya naik atau nggak pernah rugi. Jadi plus 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 terus gitu. Ya. Iya, Mas Adam, coba Bu Eni kok penasaran sama artikel aslinya kayak apa toh coba lihat. Ya. Mmm. Wah, kecil banget nggak bisa baca Bu ini. Ini juga nggak bisa baca. Nah, ini rada mending. Coba ke atas Mas, ke atas. Judulnya nggak kelihatan tuh, kepotong. Creative Accounting Jurnal Online apa itu? Insan itu jurnalnya apa? Jurnal online Insan Akuntan ya? Oh, oke. Creative Accounting Behavior dalam Perekayaan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur tercatat di WII. Oke. Jadi Creative Accounting itu maksudnya perekayaan pelaporan keuangan ya, perilaku Creative Accounting. Ini menarik kalau, misalnya mau Mas Adam angkat, tapi saran Bu Eni, cari jurnal yang, terdaftar di Q1, Q2, Scopus ya, mulai belajar pakai bahasa Inggris, perekasan pelaporan keuangan itu yang Creative Accounting itu dalam, earning management di jurnal Q1, Q2, Q3, Scopus ya, itu, banyak banget dan sangat menarik ya. Ini nemunya bahasa Indonesia, is okay, nggak ada masalah, tapi ini saran Bu ini didukung dengan jurnal-jurnal yang bagus-bagus yang sudah terdaftar di Q1, Q2, Q3. Emerald gitu-gitu ya. Terus jurnalnya publishing-nya Emerald, publishing-nya Taylor& Francis gitu. Terus, eee,
Yang Sinta 1, Sinta 2 juga oke. Gampang kok caranya, itu di-copy aja judulnya, terus di jurnal Sinta 1, Sinta 2 gitu nanti keluar sendiri, tentang earning management gitu ya. Atau kalau mau yang ke Q1, Q2 yang open access juga banyak. Itu jurnalnya Conggen, Cogen tulisannya, Cogent, jurnal Business and Management, Cogen, itu Q1. Nah, itu juga open access. Banyak sekali yang open access Q1, Q2 yang bisa kalian ambil, tapi ngesetnya pakai bahasa Inggris deh. Apa kalau nanti kamu ngesetnya pakai bahasa Indonesia ya jatuhnya jurnal-jurnal, bahasa Indonesia gitu. Jadi caranya kalau mencari jurnal yang bagus itu, eee, mencari jurnal yang bagus itu ini, apa, kalau mau yang ini biasanya bahasa Inggris, tapi kalau misalnya, bentar ya, bentar Bu, masih ngajar. Kalau misalnya mau cari jurnal yang Q1, Q2, Q3 itu biasanya bahasa Inggris, ngesetnya. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih pemahaman pakai bahasa Indonesia dulu juga is okay, nggak ada masalah. Tapi sekalian master mulai belajar ya, cari-cari jurnal yang pakai bahasa Inggris, nggak usah takut, nanti bisa kalian terjemahkan pakai Google Translate, gitu. Sekarang udah banyak AI, bisa pakai AI juga bisa. Please translate, pakai SCI Spice, itu juga bisa. Translate, terus pakai, Perplexity juga bisa, pakai ChatGPT juga bisa, apa, Paraphrase juga bisa. Jadi macam-macam sekarang udah pakai AI is okay. Yang penting, bisa, apa, cara berpikirnya gimana, bisa mudeng, bisa paham, ya. Oke, next Mas, ke bawah, terus terus Mas, sebutin lagi bisa nggak Bu? Ini nggak bisa baca sumpah. Oke, ke atas dulu Mas. Nah ini nggak nah oke. Income smoothing, manajemen laba, itu nama lainnya juga bisa disebut income smoothing, ya. Earning management atau manajemen laba, atau perataan laba, atau income smoothing itu sama aja, ya. Manajemen laba, perataan laba, income smoothing itu nama lainnya, gitu ya. Nah, creative accounting di dalamnya yaitu termasuk perataan laba itu sendiri. Nah, biasanya teori yang dipakai selain teori agensi juga ada macam-macam. Nanti kalau saran saya mau ngambil ini jangan pakai teori agensi lagi, teori yang lain. Kalau teori agensi kan hanya membahas pro dan kontra antara apa? Agen, manajer, dan investor, kan gitu, ya. Oke, itu, S1 aja udah banyak banget yang ngambil kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini mau diambil, bisa ngambil dari teori dari sisi yang lain, ya. Apa misalnya, teori tentang income smoothing ya, kira-kira apa? Kira-kira mau ngambil teori apa? Bisa selain agensi, soalnya agensi itu banyak banget ya yang udah make ya. Nah, kalian pakai teori apa? Misalnya, ya teori agenan itu kan membahas, prinsip pemilik perusahaan dengan manajemen atau agen ya. Tapi bisa juga kalian bisa nggak menggunakan teori agensi juga bisa. Misalnya signaling teori itu juga bisa. Signaling teori itu sebentar, sebentar ya, mmm, kalau besok apa enggak, besok Rabu, Jumat, atau Kamis. Oke, kalian bisa pakai teori selain agensi apa, Bu? Oke, saya kasih tahu mungkin bisa dicatat ya Mas Adam, nanti bisa dibuat pertimbangan, yang tetap bisa memakai teori signaling. Kok bisa sih teori signaling? Karena teori signaling ini menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan laba untuk mengirimkan sinyal kepada pasar atau pemangku kepentingan mengenai prospek masa depannya. Itu sinyal, oh dia memberi sinyal, menggunakan manajemen laba itu mengirimkan sinyal kepada pasar atau pemangku kepentingan mengenai, "Iki lho prospekku bagus," ya gitu loh.
Makanya dia pakai manajemen laba. Dia untuk tell to information to investor bahwa, labaku tuh stabil gitu loh. Nah, itu sinyal, ya. Kemudian manajer berusaha memberikan informasi tentang profitabilitas masa depan perusahaan melalui laporan keuangan, ya. Terus, jadi manajemen laba itu juga digunakan sinyal untuk meyakinkan investor, gitu ya, bahwa kondisi keuangan yang baik, gitu ya. Namun, sekali lagi informasi yang disajikan menjadi bias atau menyesatkan kalau investor itu tidak benar-benar paham, benar-benar tahu. Ya itu banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sedang IPO, Initial Public Offering, ya. Dia sering menggunakan manajemen laba untuk menciptakan persepsi bahwa kinerjanya lebih baik daripada yang sebenarnya guna meningkatkan harga saham pada saat penawaran perdana, IPO ya. Nah, selain teori signaling, itu kita juga bisa pakai teori contracting atau contracting teori. Apa itu teori contracting? Ya, itu yang berkaitan dengan kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan eksternal, ya. Seperti kreditur dan investor dapat mendorong manajemen laba. Karena apa? Perusahaan seringkali memiliki konvenan atau dalam perjanjian hutang yang mengharuskan mereka mempertahankan rasio keuntungan, rasio keuangan. Seperti hutang terhadap ekuitas, itu rasionya harus stabil. Rasio laba terhadap hutang itu nggak boleh laba lebih kecil daripada hutangnya. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, itu makanya mereka untuk mempertahankan supaya dapat hutang terus, dikasih hutang terus, makanya rasionya itu dipertahankan. Apa? Yaitu mempertahankan hutangnya, rasio hutang terhadap ekuitas, itu nggak boleh jomplang. Rasio laba terhadap hutang nggak boleh jomplang. Nah, itu teori contracting ini bisa mendorong manajemen laba, ya. Nah, jika perusahaan hampir melanggar konvenan atau perjanjian, manajemen mungkin terpaksa melakukan praktek manajemen laba. Karena apa? Biar entuk utangan terus, ya biar perjanjian utangnya bisa berlangsung terus, tidak putus di tengah jalan gitu ya. Makanya, eee, untuk mempertahankan caranya untuk mempertahankan rasio itu mereka melakukan manajemen laba, ya. Yaitu apa? Manajemen labanya apa? Yaitu tadi, rasio hutang terhadap ekuitas itu pokoknya piye carane antara rasio hutang dan ekuitas itu seimbang, misalnya gitu. Rasio laba dan hutang, ya piye carane laba dan hutang tuh jangan banyak hutangnya daripada labanya, misalnya begitu, ya. Terus direka-reka, gimana biar hutangnya ketok ketok seimbang, eee, labanya juga ketok seimbang. Nah, itu juga manajemen laba, itu teori contracting. Karena ada keterkaitan perjanjian hutang tadi ya, mempertahankan rasio. Nah, terus yang berikutnya juga ada teori positive accounting theory. Nah, kemarin kan Bu ini pernah jelasin ya, di pertemuan keberapa ya, positive accounting theory itu pertemuan berapa ya kira-kira ya? Positive accounting theory, ada yang masih ingat? Positive accounting theory itu di pertemuan keberapa? Nah, itu, kok bisa sih Bu positive accounting theory itu bisa memicu manajemen laba itu gimana? Kalau positive accounting theory itu kan diasumsikan bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, kan gitu ya. Misalnya, jadi kalau teori positive accounting theory itu, teori ini berfokus pada perilaku manajer dalam memilih metode akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. Itu teori positive accounting theory, ya. Mana yang lebih menguntungkan, lah itu yang diambil gitu. Itu positive accounting theory. Nah, di mana diasumsikan manajer memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Misalnya nih, untuk mendapatkan bonus, untuk meningkatkan nilai saham, atau memenuhi ekspektasi pasar ya. Nah, itu teori ini menjelaskan memilih metode tertentu, bagaimana keputusan ini mempengaruhi laporan keuangan ya. Jadi kebijakan akuntansi yang dipilih adalah kebijakan yang menguntungkan bagi manajer gitu ya. Misalnya nih, manajer memilih metode penyusutan yang lebih lambat untuk meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek. Karena bonus mereka didasarkan pada laba perusahaan, gitu loh. Manajer memilih metode penyusutan yang lebih lambat untuk meningkatkan laba bersih ya dalam jangka pendek. Karena bonus mereka didasarkan pada laba perusahaan. Jadi penyusutannya tuh dipilih yang penyusutannya jangka panjang. Karena apa?
pembebanan biayanya, periode ke periode jadi kecil kan gitu. Karena mereka butuh bonus. Bonus diambil dari apa? Laba yang tinggi. Kalau labanya tinggi, bonusnya kan tinggi kan gitu. Nah, ini juga positive accounting teori itu memilih metode kebijakan akuntansi yang menguntungkan, ya, makanya itu dipilih. Terus teori efisiensi pasar atau market efisiensi teori juga bisa dipakai. Maksudnya apa? Kok bisa teori efisiensi pasar itu bisa mempengaruhi manajemen laba? Kalau teori efisiensi pasar kan menyatakan bahwa harga saya yang mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar itu teori efisiensi pasar. Jadi mencerminkan semua informasi yang ada di pasar. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu teori efisiensi pasar. Nah, dalam konteks manajemen laba, teori ini berpendapat meskipun manajer mungkin melakukan manajemen laba untuk memanipulasi laporan keuangan, pasar yang efisien akan dapat mendeteksi manipulasi ini dan mengoreksi harga saham perusahaan. Ya, namun pada kenyataannya pasar tidak selalu sepenuhnya efisien. Nah, kenyataannya begitu. Jadi manipulasi laba mungkin berhasil untuk jangka pendek sebelum diketahui. Ya, jangka pendeknya masih dapat hidden, tapi kalau sudah jangka panjang ketahuan lama-lama. Jadi kalau menurut teori efisiensi pasar kan ini ya apa uh, apa mengoreksi harga saham perusahaan ya, mendeteksi efisiensi ini akan dapat mendeteksi manipulasi dan mengoreksi harga saham perusahaan. Namun masih ada celah gitu ya. Celahnya apa? Yaitu karena ternyata pada kenyataannya di pasar itu tidak mencerminkan informasi seutuhnya. Jadi tidak efisien pasarnya. Itu celahnya. Jadi masih ada celah untuk apa? Memanipulasi. Jadi mungkin manipulasi laba akan berhasil untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang kayaknya enggak, ya. Begitu. Apalagi ya? Terus teori beban politik atau political cost theory itu juga bisa. Kok bisa sih Bu political cost theory bisa mempengaruhi manajemen laba? Teori ini mengusulkan bahwa perusahaan besar dan perusahaan yang berada di bawah pengawasan publik lebih cenderung menggunakan manajemen laba untuk mengurangi laba yang dilaporkan agar menghindari perhatian negatif dari pemerintah atau pengawasan. Ya, caranya gimana? Melaporkan laba yang lebih rendah, perusahaan dapat menghindari pajak yang lebih tinggi atau pengawasan yang lebih ketat. Nah, ini namanya teori beban politik atau political cost theory. Ini malah justru labanya direndahke. Biasanya kan pengennya labanya ditinggikan supaya dapat performa yang bagus ya. Nah, karena ada politik ini, dia pengen pajaknya biar untuk menghindari pajak yang tinggi, dia malah dan pengawasan yang ketat, karena politik ini mereka justru malah menurunkan labanya, kebalikan, ya, gitu. Jadi biayanya malah diperbesar atau mempercepat pengakuan beban untuk menghindari pengenaan pajak atau denda yang lebih besar, gitu ya. Oke, banyak banget itu Mas Adam, itu beberapa yang bisa diangkat, gitu, diangkat di jadi ojo agensi-agensi terus nanti ya. Nggak apa-apa ini kan artikel ini, B ini ngasih alternatif banyak tadi silahkan dipilih. Yang lainnya bisa memakai kan nggak mungkin Mas Adam pakai teori 5 tadi itu nggak mungkin. Pakai aja salah satu aja atau salah 2, udah cukup. Yang salah 3, 4, 5 bisa dipakai alternatif yang lain. Kalau mahasiswa S2 itu lebih tajam ke analisisnya ya, jangan disamakan dengan mahasiswa S1. Oke gitu. Ya, kalau saya analisis ini, paper-nya Mas Adam temuannya bagus, mungkin lebih diperkuat dengan jurnal-jurnal yang sudah Scopus Q1, Q2, Q3 is okay, lebih powerful ya, harapannya begitu. Terus karena ini punyanya orang, ya mungkin punyanya Mas Adam nanti lebih powerful, tapi konsepnya yang mau diangkat perekayasaan pelaporan keuangan, ini bagus menurutku ini ya. Creative accounting itu keren sekali. Dan itu tidak bosan-bosan di-up-kan terus ya. Jangan lupa nanti kalau mau bikin ini, kan nanti kalian harus publikasi ya. Paper-papernya Bu ini yang earning management nanti disitasi, oke? Kalian boleh bisa melihat paper-papernya Bu ini di Sinta, bisa lihat di Google Scholar juga bisa. Sebut aja nama saya, Eni Susiwati Marjono, nanti tampil semua di Google Scholar sama di Sinta, juga di jurnal-jurnal Scopus nanti ada. Ya, nama saya terkenalnya
Marjono. Karena yang diambil nama belakang. Kalau di jurnal-jurnal begitu. Oke ya. Baik, kita kasih aplaus untuk Mas Adam. Kita kasih kesempatan berikutnya untuk Mas Alik. Pak Alik, Pak dosen Alik untuk mempresentasikan papernya. Silakan Terima Mas. kasih Bu Eni. Kalau tadi Mas Adam ngangkatnya berat Bu ya. Ini saya dapat jurnal yang ringan-ringan aja Bu. Kalau tadi sudah manipulasi laporan keuangan, kalau ini latar belakangnya nggak bisa buat laporan keuangan Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Sebentar. Mas Adam, ini papernya tolong sama pembahasannya di-send ke WA-nya Bu Eni ya. Oke, tapi nanti diperbaiki. Tapi masukan Bu Eni diperbaiki, PPT-nya dibuatnya. Nanti di-send ulang di Kulino, oke? Ya, silakan Mas Alik. Ya Bu. Ya, izin share screen Bu. Ini saya mengambil judul penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM Bu. Studi kasus pada peternakan ayam telur di desa Watumea, Kecamatan Eris. Jurnal ini disusun ada 4 orang, Cynthia Komeri sampai yang keempat Daisy Malonda. Namanya nggak ada yang nama-nama Jawa Sumatera, ini nama Sulawesi. Ternyata Mas Alex tertarik beneran antara telur duluan apa ayam duluan gitu ya. Ternyata dia penasaran juga ternyata. Terus teleknya nanti bisa dibuat pupuk, bisa dibukukan juga apa enggak teleknya dari ayam itu kan juga gitu ya. Wah, ini puyeng banget ini kalau kayak gini. Dari teleknya telur duluan apa ayam duluan. Nah, terus itu apa yang ayam yang kecil-kecil itu apa? Piyek ya. Piyek terus nanti jadi gede apa yang muda-muda itu terus habis itu jadi dewasa gitu ya. Ini sampai membukukan kayak gitu nggak Mas Alik? Kenapa Bu? Sampai membukukan kayak gitu nggak? Membukukan laporan keuangan Bu? Sampai nggak? Sampai Bu. Oh sampai, wah menarik ini. Silahkan Mas Alik. Ya, jadi latar belakang penelitian ini tuh bisnis UMKM peternakan ayam petelur itu pengusahanya belum paham ya Bu tentang laporan keuangan. Kalau Mas Adam tadi kan sudah berat ya levelnya, sudah paham, bahkan bisa untuk manipulatif. Kalau ini malah pengusahanya belum paham. Makanya peneliti melakukan penelitian untuk melakukan edukasi terhadap pelaku UMKM ini. Oke. Kemudian tinjauan pustakanya ini dari SAK EMKM, ini singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil. Kemudian alasan SAK EMKM disusun ini adalah banyak pelaku usaha di sektor UMKM yang tidak ataupun belum mengetahui secara detail bagaimana membuat laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu instrumen yang paling penting aslinya dalam dunia bisnis, dalam pelaporan transaksi seluruh aktivitas bisnis UMKM. Bahkan mungkin ekonomi Indonesia didukung dengan ribuan UMKM. Tapi mirisnya pelaku UMKM nggak paham nih tentang laporan keuangan. Oke. Kemudian ini metodologi penelitiannya peneliti dilakukan secara kualitatif dengan metode wawancara, Bu. Kemudian studi kasus ini berfokus mengumpulkan informasi terkait sebuah objek tertentu atau kegiatan seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Ini pembahasannya, jadi ini langsung ke intinya di Desa Watumea, Kecamatan Eris, itu di Sulawesi. Kemudian masyarakat memiliki mata pencarian beragam, diantaranya ada pedagang, bertani, terus peneliti menemukan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan wawancaranya dengan pemilik peternakan,
belum terdapat format laporan keuangan. Bisa dikatakan mereka berbisnis masih dengan tradisional, pencatatannya masih sangat sederhana, hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran saja. Jadi dihitung hanya penerimaannya berapa, keluarnya berapa. Hal tersebut terjadi karena pemilik merasa kesulitan atau kurang memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi. Kemudian bukti transaksi berupa nota atau kwitansi juga disediakan hingga pemilik kesulitan untuk melakukan rekap penjualan. Kalau nggak tahu tentang akuntansi memang blank ya Bu. Kemudian setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap informasi komponen penyusun ini seperti laporan keuangan biasa, membuat laporan laba rugi, kemudian posisi keuangan. Ini kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, peternakan ini belum menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau EMKM. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyusunan laporan keuangan untuk usaha peternakan ayam telur di Desa Watumea, Kecamatan Eris, belum dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya pemahaman terkait akuntansi, informasi terkait manfaat yang dapat diperoleh ketika menyusun laporan keuangan. Nah, ini ada lampiran laporan keuangannya yang disusun oleh peneliti. Peneliti mencoba membuatkan ini usaha peternakan ayam petelur Desa Watumea, Kecamatan Eris. Ini ada pendapatannya, ini masih sangat sederhana ya. Ini pendapatan 51.840.000, kemudian dikurangi beban-beban operasional, ada listrik, gaji, kemudian konsentrat, jumlah bebannya 40 juta, terdapat laba 11.764. Kemudian dibuatkan laporan posisi keuangan, ini per 31 Juli 2001, ada aset lancarnya sebesar 89.850.000. Kemudian ini yang sering dibahas di materi sebelumnya, aset tidak lancar. Ini ayam yang belum siap dipanen. Ini ada dijelaskan di CALK-nya. Ini nilainya di sini 3.600.000, kemudian ayam siap panen 10.800.000. Kalau aset tetap sudah sering kita ketahui, ada tanah, kandang, kemudian ada akumulasi penyusutan, dan hutangnya tidak ada. Jadi 100% modal dari pemilik atau pengusaha. Itu Bu, sekian dari saya, terima kasih. Sudah selesai Bu Eni? Jurnal aslinya itu di Mas Iya, punya Mas Alik itu nunjukin nggak dari telurnya diakui, terus Nggih. jadi piye, terus jadi babon, terus jadi dewasa gitu nunjukin nggak? Di CALK-nya dijelasin saya buka ini ya Bu ya, aset biologis. Iya Bu. Nah, ini saya buka ya Bu, saya share. Nggak ketok ya Mas, beneran. Sebentar Bu, ini saya ganti CALK, saya ganti share screen-nya dulu Bu. Nah, ini di CALK-nya dijelasin Bu, poin nomor 6, ayam belum siap panen ini, ayam belum siap panen belum dapat menghasilkan telur, usia ayam yang belum siap panen itu 0 sampai 4 bulan. Nah, ini jumlahnya 200 ekor Bu. Nah, secara lagi di jurnal apa? Tahu nggak itu di jurnal apa? Ayam belum siap panen. Nggak ada keterangannya.
keterangannya sih nggak ada sih, Bu. Nah, iki tantangannya Mas Alik nih, iso ngaku iki iso dadi angkat dadi tesis ki. Ya, Bu. Terus ayam siap panen, ayam belum siap panen. Lah iki ngakuinnya piye? Nah, itu kamu Mas Alik bisa ngasih masukan ke ini, ke siapa? Peternaknya itu. Nah, itu jadinya apa? Pelajaran akuntansi. Jurnal akuntansi dasar. Akuntansi keuangan menengah. Ya, ini akuntan yang bisa jadi riset. Nah, ini terus Ini, itu Bu. ayam belum siap panen adalah ayam yang belum menghasilkan telur. Oke, berarti usia ayam yang belum siap panen adalah 0 sampai 4 bulan atau 4,5 bulan. Ayam belum siap panen ini sampai umur 3 bulan hanya diberi makanan konsentrat ayam. Jumlah ayam belum siap panen adalah 200 ekor. Ayam siap panen. Ini ada PSAK-nya Mas kalau aset biologis. Saya lupa kalau ini. Aset nomor 70 berapa gitu ya. Nah, untuk ini diakui sebagai apa gitu ada di PSAK nomor 70 berapa lupa nanti di PSAK nomor 69, Bu. 69 ya. Piye Mas jurnale iki Mas Rinaldi? Iki Iya, sing soalnya belum siap untuk panen. perkebunan biasa kami pakai itu, Bu. Nah, coba ini sing ayam belum siap panen iki di jurnal apa Mas? Kalau untuk apa, Bu, masih diakui sebagai persediaan, Bu. Persediaan. Jurnalnya piye Mas Iya. Rinaldi coba ini? Biasanya kan nilai perolehannya itu, contohnya biaya pemeliharaan sama lain-lainnya itu akan dikapitalisasi dijadikan persediaan gitu, Bu. Nah, nek Jadi ayam itu nanti iki nganu lho, dudu benda tetap lho. Iki nganu lho, benda hidup lho. Iki makhluk iya, hidup benda lho. hidup untuk aset biologis, Bu. Heeh, lah yo ini jurnalnya apa? Jadi kalau pas masih apa kan, Bu, itu nanti jadi biaya perolehan per kilo atau per ekor ayamnya gitu, Bu. Biaya yang kita lakukan untuk perawatannya. Gitu ya. Kita coba Mas yang ini, ayam siap panen. Ayam Iya, belum betul, siap Bu. panen, jurnalnya apa kira-kira? Biasa. Aku nek kon jurnal ngene iki ngekel. Untungnya nggak seberapa, tapi ditelitik-telitik sampai segitunya. Kan gitu ya. Itulah akuntan. Tapi ini nggak pernah di ranah perusahaan gede itu. Bisa juga deh kita punya ayam petelur perusahaan yang gede itu apa? Yang masuk di bursa saham. Ada kok yang Java, Bu. Apa, Bu? Caron pokpan, Bu. Java, Bu. apa namanya? Caron pokpan, Bu, cepin. Nah, kalian ambil aja itu diangkat bagus loh itu. Sing gede-gede yang aipo-aipo itu toh. Mbok angkat wae Sama toh. Java Config juga, Bu. Dia punya cabang-cabang berapa, mbok angkat, mbok hubungan apa dengan apa, terus dianalisis, oh ternyata kayak gini ayam ini gitu. Antara kuantitatif sama dikasih alat analisis kan. Ngangkat ini bisa loh, bagus loh. Keren. Kalau Bu Eni lihat ini, kalau kamu lanjutkan sangat menarik. Kalau diangkat ini bisa jadi masukan bisa jadi research ya, karena ini ngakunya gimana, berdasarkan PSAK nomor berapa gitu ya. Terus kalian lihat di apa tadi, yang besar-besar tadi apa, perusahaan apa tadi namanya? Peternak telur apa yang tadi? Propan apa? Caron pokpan sama Java Config, Bu. Java apa? Caron pokpan, Bu, CP. Caron Pokpan. Popan. Nah, itu yang udah aipo-aipo gitu kalian kumpulkan, kalian analisa hubungannya sama apa kinerjanya, terus kalian masukkan apa kreatif accounting-nya juga bagus ini ya. Kreatif accounting-nya apa? Nah, pada saat ayam siap panen, ayam belum siap panen bisa jadi mereka nggak langsung dibiayakan gitu. Di hidden dulu. Nah, itu bisa masuk ke ranah apa? Kreatif accounting. Nah, tapi kalau ini kan orientasinya ini kan tantangannya bagaimana membukukan pada saat ayam itu masih belum siap panen kan gitu ya. Masih belum siap panen tuh karena masih kecil, masih 4,5 bulan, 0 sampai 4,5 bulan. Tetapi itu kan aset, ya kan? Aset biologis. Itu harus tetap diakui sebagai aset. Nah, ngakuinya gimana? Tapi nek tak lihat dari jurnalnya ini dia belum tahu ngakuinya gimana. Jadi dia cuma di CLK aja, di disclosure aja, tapi tidak ngakui. Harusnya bisa diakui.
sebagai aset, ya. Ini di posisi keuangannya sudah diakui sih, Bu. Oh, mana? Coba lihat. Ada? Ada, Bu. Sebentar Mana? saya geserkan, Bu. Ini diakui sebagai aset tidak lancar, Bu, untuk yang ayam Aset belum tidak siap lancar panen ya? sama iya. Aset siap panen. Pada apa itu ya? Aset tidak lancar pada pasangannya apa? Aset tidak lancar. Ayam belum siap panen. 3.600.000. Pada apa ya? Ini ngeluarin duit dia ya? Apa pada kas ya? Jurnalnya apa nih Mas Alek kira-kira? Nah, ini Aset tidak lancar pada apa? Anu ya, belum dilihat kalau secara menurut saya detail. pada kas, Bu. Pada Karena kas. kan pembelian ayam ini kan mengurangin kas kan, mengurangin. Loh, ini dia beli ayam, dia lahir sendiri apa udah kondisi 0 sampai 4,5 bulan belinya memang kecil segitu atau gimana? Beli, Bu, karena ini kan ayam petelur, Bu, Oh, bukan beli ya? pedaging, Bu. Oke. Jadi Berarti dia fokus nggak ya, ngelahirin. ini fokusnya di telur. Ya, berarti dia nggak ngelahirin Enggak, Bu. anak ayam ya, memang beli anak ayam kecil-kecil gitu ya? Iya. Dari kecil supaya biaya Iya, murah. Bu. Nanti kalau udah dewasa jadikan petelur gitu ya? Konsepnya begitu ya? Iya. Oke. Iya, konsepnya seperti itu sih, Bu. Bagus sih Mas Alik, ini kalau mau diangkat juga boleh, tapi maksudnya ini kualitatif ya, disclosure ya. Nah, harus penguatannya Iya, pada PSAK-nya. kualitatif, Bu. Ya, penguatannya pada PSAK-nya sama biasanya kalau kualitatif gini pakai metode, kalau kualitatif itu bisa pakai alat in vivo untuk mendisclosure, tapi kalau ini kan disclosure mengenai metode pencatatan ya. Iya, Iya, Bu. metode MKM pencatatan. sih, Bu, lebih ke situ-situ. Ya. Oke. Ya, nanti dibicarakan sama dosen pembimbing lagi. Kalau ini sebenarnya bagus sih temuannya. Cuman kita masih ini, apakah ini terlalu maksudnya tingkatannya terlalu masih sederhana, apa kalau misalnya biar powerful ditingkatkan lagi. Biasanya kalau kualitatif kita pakai alat in vivo gitu-gitu ya. Pernah dengar in vivo? Nah, itu biasanya pakai alat kayak gitu yang kualitatif. Terus misalnya ya, metode kualitatif itu biasanya gini. Suatu perusahaan, kita datang nih ke perusahaan. Jadi kualitatif itu jangan dianggap gampang ya. Kualitatif itu sebetulnya kita on the spot di lapangan. Kita harus banyak waktu di lapangan karena semua aspek itu dilihat. Misalnya ya, kita mau melihat visi misi perusahaan Polytron misalnya. Kita datang ke PT Polytron. Pada saat kita datang ke PT Polytron, kita datang di ruang tamu. Di situ ada simbol-simbol kayak segitiga gitu, kayak terbalik. Itu di dinding-dindingnya. Kayak gitu aja itu kita kan kalau kita datang ke perusahaan misalnya gudang garam gitu ya, atau perusahaan Telkom, itu kan ada lambang ya, ada lambang Telkom waktu kita masuk pertama kali di depan pintu kan ada maskotnya perusahaan itu ya. Nah, itu kita melihat itu aja, perasaan kita pertama kali melihat maskot itu aja, itu sudah bisa dinamakan, mendisklosur simboliknya, simbol dari perusahaan itu. Itu mencerminkan apakah perusahaan itu beralaskan kebersamaan, apakah perusahaan itu mempunyai integritas tinggi, apakah perusahaan itu mengangkat kegotong royongan, itu kualitatif kayak gitu. Ya. Jadi dia pakai semiotik, simbolik gitu-gitu, itu dipakai metodenya. Terus nanti ada kata-kata begitu masuk kan ngeliat orang-orangnya tuh, lihat orang-orangnya sama perilaku bosnya. Kalau melihat orang tamu itu mereka perlakuannya bagaimana. Ada yang senyum manis, ada yang angkuh tidak mau tahu, ada yang welcome gitu-gitu. Itu nanti juga bisa jadi bahan untuk disclosure tesis. Nah, enggak Bu, ini cuma mau menjelaskan sedetail itu, serumit itu gitu loh kalau kualitatif. Nah, kalau Mas Alik
bisa menjelaskan sedetail itu sampai setitik-titik, sampai selengkap-lengkapnya itu bisa dinamakan kualitatif beneran. Tapi kalau, yang pendek-pendek kayak gini, ini seperti karya ilmiah. Gitu Mas Alik. Jadi tingkatannya kalau dinamakan tesis itu lebih powerful itu ya, ini lebih detailkan lagi Mas Alik bisa, menjelaskan secara detail lagi mengenai, arti dari misalnya tadi pakai PSAK nomor berapa, terus, kenapa kebijakan ini dipakai kayak gini. Terus, ya itu dengan alat in vivo tadi bisa kebantu. Misalnya kalau in vivo itu wawancara ya, metode wawancara berulang-ulang. Oh, dia selalu mengatakan bahwa misalnya pemilihan presiden, dia selalu mengatakan bahwa gotong royong itu selalu diutamakan, keputusan bersama itu selalu dinomorsatukan. Berarti kita bisa menduga, karena itu dikatakan berulang-ulang, politik yang terdampak di situ adalah, di tempat itu ada krisis kepercayaan misalnya begitu. Itu dari, in vivo tadi, yang mengatakan berulang-ulang. Nah, itu salah satu dari alat bantu in vivo untuk membantu wawancara, karena dia secara kualitatif. Nah, maksud gue ini kalau kualitatif itu didukung dengan alat analisis, seperti itu. Kalau kuantitatif kan kita biasanya pakai SPSS, EViews, PLS gitu ya. Nah, itu ada alat analisisnya. Tapi kalau kualitatif itu didukung dengan disclosure-nya yang tadi itu. Kayak misalnya kalau misalnya metode wawancara pakai in vivo tadi. Nah, kalau ini Mas Alik selain juga menghitung angka ini kan juga menggunakan metode wawancara juga toh Mas Alik, sama literatur PSAK aset biologis. Nah, dan itu powerful lagi, perusahaan yang akan biasanya yang terkenal tadi ya, itu mempunyai anak dan induk. Nah, itu kalau mbok kupas tuntas kualitatifmu hidup Mas Alik. Jadi masuknya karena ini di UMKM, Bu ini menyadari sangat sederhana. Tapi begitu Mas Alik masuk di perusahaan yang IPO, yang tadi, yang artinya peternak tadi, apalagi yang itu loh, yang daging olahan, yang sering kita nugget itu loh, nugget sama carrots gitu ya, Fiesta. Nah, itu dia pakai ayam juga. Nah, itu bisa juga diangkat juga. Terus tadi yang IPO tadi juga boleh. Itu juga diangkat. Nah, itu nanti akan melihat ada anak sama induk itu juga. Bagaimana mengakui ayam yang siap panen, anak ayam yang belum siap panen itu bisa didisclosure. Jadi nggak sesederhana ini. Tapi kalau ini Mas Alik perusahaan UMKM nekat diangkat, nah nanti jadinya sangat sederhana. Maksudnya masih ruang lingkupnya seperti karya ilmiah gitu loh, Mas. Nah, kalau memang beneran mau yang kayak gini, silahkan diambil perusahaan yang gede, yang sudah IPO, nanti laporan keuangannya dia akan, komplek gitu ya, laporan keuangannya komplek. Nah, itu kalau komplek kayak gitu, itu mengasah kepengetahuan Mas Alik bagaimana memperlakukan standarisasi PSAK dengan praktek yang ada di lapangan, gitu. Bagus lagi kalau dikasih alat analisis. Oh, ngitungnya ininya gimana, break even point-nya gimana, kayak gitu-gitu. Memang kualitatif itu nggak gampang sih, karena selain on the spot melakukan pengamatan, juga dari wawancara, juga dari berbagai macam sumber literatur, ya tidak sesimpel kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan ada temuan, XY-nya ditentukan, terus didukung dengan alat analisis selesai, karena ada bukti empiris kan gitu. Tapi kalau kualitatif itu menantangnya adalah kita dapat insight baru iya, tapi kedalamannya itu tergantung dari persepsi dari penguji. Kalau pengujinya sukanya yang rumit-rumit dan banyak, Mas Alik hanya menjelaskan kayak gini, itu namanya karya ilmiah ya gitu kan. Tapi kalau Mas Alik bisa, oh nih anak induk laporan keuangan konsolidasinya begini. Terus ini ada teman ayamnya belum siap dipanen, oh masih bertelur. Terus ini ada yang piye, ada yang ini, ada yang piye, ada yang sudah dewasa, ada yang ini diakui Terus itu nanti tekernya bisa dipakai untuk sop ini. Berarti dia ada perusahaan tambahan lagi. Ada Fiesta, ada yang ngolah ceker, ada yang nah itu kan kompleks banget. Nah, itu biasanya bisa diterima sama penguji gitu loh. Nah, kayak gitu.
Tapi ini menarik sekali, bagus. Kalau memang Mas Alik bisa mengupas tuntas dan menguasai ya dengan PSAK yang 6 berapa tadi? 6 berapa Mas Rinaldi? 69 Bu. 9 bisa kupas tuntas. Saya rasa bukan hanya 69 aja. Jadi pada saat ya nanti dibuka aja PSAK yang mengatur asal biologis itu ada banyak banget. Pada saat gimana macam-macam ya. Nanti kalau mau diterapkan di situ berarti itu keren banget. Mas Alik bisa mengupas tuntas ya. Oke. Nah, yang semua yang ada di sini nanti bisa memilih. Mau pilih metode kuantitatif seperti punyanya Mas Adam tadi yang sudah di disclosure ya, atau memilih metode kualitatif ya salah satunya seperti yang Mas Alik ini sodorkan, tapi saran Bu ini lebih kompleks lagi. Ini kan masih sederhana sekali ya, karena UMKM Bu ini menyadari kalau UMKM memang, tapi udah bagus nih UMKM punya laporan kayak gini, bener apa enggak? Biasanya nggak sampai loh, nggak. Ini artikelnya bagus loh Mas, maksudnya UMKM kok bisa membuat laporan keuangan kayak gini. Berarti UMKM-nya ini udah maju, peternak telurnya ini udah maju, udah keren. Nanti saya penasaran ya sudah IPO itu kayak apa laporan keuangannya gitu ya. Nah, itu menantang Mas Alik. Mas Alik bisa membandingkan laporan keuangan versi UMKM, versi yang sudah IPO, yang sudah konsolidasi, yang sudah di bursa saham. Nah, itu kayak apa? Nah, itu bisa dibandingkan juga. Nah, itu juga keren juga ya. Oke. Nanti bandingkannya gini Mas Alik, pakai uji kuantitatif. Uji apa? Uji T. Antara laporan keuangan UMKM, laporan keuangan apa? Atau kalau enggak gini, misalnya ini laporan keuangan perusahaan yang peternak telur yang IPO ya. Bandingkannya laporan keuangan sebelum dia COVID sama sesudah COVID. Nah, kan bisa juga kayak gitu, ditambahin kayak gitu. Jadi ini udah dibahas, tambahin perbandingan keadaan kondisi peternak telur pada saat COVID, setelah COVID. Bagaimana mengakui itu tadi, ayam belum siap panen sama ayam siap panen. Pengakuannya pasti berbeda. Pada saat COVID, ayam siap panennya banyak yang mati, misalnya kayak gitu. Karena kondisi COVID. Pada saat sudah COVID berakhir, ayam belum siap panen sama ayam siap panen lebih tinggi lagi karena apa? COVID-nya sudah reda, mereka sudah divaksin, jadi masih banyak yang hidup, misalnya begitu. Nah, itu kan bisa jadi temuan gitu loh, ya. Oke, kayaknya Mas Alik suka yang ternak-ternak gini ya. Padahal dia kerjanya di Wika, nggak ada hubungannya ya. Ya wis nggak apa-apa, it's okay. Ini untuk mengerjakan tugas sih Bu, nanti kan. Ngerjakan tugas toh, yes. Ya, Ya. maksudnya tapi sejalan sama yang mau kamu kepengen aja gitu, besok mau gimana. Belum Bu. Belum ya. Kalau menurut Bu ini mending sedayung 2 terlampaui, jadi ndak bolak-balik ya. Kalian sudah nyicil di semester pertama. Wah Bu ini baru Jun semester pertama tapi udah disuruh fokus, ya nggak apa-apa, karena waktunya kalian sempit, nggak kayak S1. S1 kan 5 tahun ya, kalau S2 cuma 2 tahun gitu loh. 2 tahun aja yang sampai semester 3 pelajarannya, yang semester terakhir itu nggak ada pelajarannya, tinggal fokus tesis aja. Nah, ya saran Bu ini jangan terlena, apalagi kan kalian bekerja semua. Ya udah, gimana caranya waktu yang sesempit itu saya sedayung sekalian terlampaui, ya udah mikir yang untuk besok untuk tesis. It's okay, nggak ada masalah. Wah nanti rahasia saya terbongkar Bu, saya mau ambil ini diambil orang lain. Ya jangan buka semuanya toh, maksudnya buka sidik-sidik. Bu, saya kayaknya mau konsep ini gitu kan. Gitu ya. Nanti nek ditiru orang lain ya enggak, jangan dibuka besar, anggap aja jurnal acuan gitu aja. Gitu ya. Oke, ya saya maklumi karena semua pada bekerja jadi wah saentuke dianggap menarik ya. Tapi yang kebetulan yang diambil Mas Alex sama Mas Renaldi tadi Mas Adam tadi bagus-bagus semua. Ya. Oke, saya mengharapkan untuk yang lainnya Mas Renaldi, Mbak Ayu, Mbak Rizka, Mas Catur, Mas Ananta, Mas Taris dan yang lain-lain Mbak Rizka dan Mbak sopo meneh yang ada di sini itu silahkan dipersiapkan matang-matang. Kalau bisa ya yang memang nanti diminati untuk besok-besoknya, untuk nanti pas tesis ya, harapannya begitu. Karena besok kita pertemuan terakhir ya, besok itu kita tinggal 1 kali pertemuan lagi terakhir, harapan Bu ini ya udah mulai fokus, tapi kalau misalnya pengennya bahas itu, senang itu, ya udah nggak apa-apa. Cuma, nanti dibuat dalam versi PPT ya, di disclosure, dikupas
yang benar-benar supaya karena kita tujuannya di sini adalah kita belajar bersama. Jadi kayak tadi kan Bu ini koreksi punyanya Mas Adam. Nanti kalau pakai teori ini. Kalau yang ini aplikatif dari peternak telur ini bagus banget. Nah, bisa apa ya? Ada laporan keuangan kayak gini, ini nemu papernya bagus Mas Alek. Karena jarang-jarang UMKM itu mendisklosur laporan keuangan sampai segininya, jarang-jarang. Nanti sampai ada laporan keuangan kayak gini, menurut gue ini bagus. Sudah keren lah ya. Tinggal nanti pembahasannya di ini ya Mas Alek lebih dilengkapi lagi, dipertajam lagi. Terus ngakuinya gimana? Yang tadi itu kalau itu ya tadi kan siap panen, ayam siap panen, belum siap panen itu ya, ngakuinya gimana? Kan ini udah ada laporan keuangannya. Nanti apa pada apa, misalnya gitu. Jangan dibaca lebih detail lagi ya Mas Alek ya. Tiba di PPT dianalisa secara detail gitu ya. Oke. Silahkan nanti diupload di Kulino, koreksinya dari Bu ini itu, Mas Alek dan Mas Adam. Terima kasih untuk dua dosen kita, Mas Alek dan Mas Adam pada malam hari ini atas insight-nya. Kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, seperti biasa, silakan open kamera, difotokan dulu. Sopo Mas Renaldi apa siapa, fotokan dulu untuk kuliah pada malam hari ini. Yo, Mas Renaldi apa Mas Adam? Biasanya sopo? Mbak Natalia, open kamera dulu. Mbak Septi, Mbak Emma Salis, terus Pak Imam. Hadir nggak nih Pak Imam? Terus Pak siapa? Hadir Bu. Hadir Pak. Pak presentasi loh Pak di BPN loh Pak. Siap-siap loh Pak. Jangan presentasi aja di perusahaan Bapak. Biar cah sus gitu loh Pak. Di BPR gimana penerapannya? Oke lah Pak Imam, gitu nggih? Terus Pak satunya lagi Pak siapa? Kok saya lupa ya. Pak siapa Pak? Satunya? Pak Arwan Hamidi. Pak Arwan hadir nggak ini Pak Arwan? Hadir Bu. Nah Pak Arwan nanti di perusahaan juga BPN nggak apa-apa Pak, nggih. Cerita satu aja. Satu buat berdua ya Bu. Satu buat berdua lah, satu-satu dong Pak. Pak Imam satu, Pak Arwan satu, kan nilainya satu-satu. Nanti yang lain pada ngiri. Mas Adam sama Mas Renaldi kan pengen berdua, tak suruh sendiri-sendiri. Gitu nggih? Nggak apa-apa satu perusahaan tapi beda case. Yang satu kredit macet, yang satu kredit apa gitu kan Pak. Gitu nggih. Baik, saya besok pertemuan terakhir loh Pak Imam sama Pak Arwan. Saya harap sudah siap papernya semua. Nanti kita akan mulai tepat jam 7. Karena ini saya harus memberi kesempatan kepada, harusnya dibagi 2, ini sama besok ya. Tapi ya nanti kita lihat sikonnya. Oke. Baik itu nggih Pak Arwan, Pak Imam, Mas Alek. Ini difoto dulu. Mas Adam ya, sing biasanya moto ya, Mas Adam ya foto Mas. Yang lainnya boleh open kamera ya. Nih. Perutnya dikondisikan Mas. Ini udah open kamera semua sudah belum apa Mas Adam? Bisa kelihatan semua nggak? Nah, mana Mbak Natalia belum open kamera. Ya wis, saonono wis Mas, enggak apa-apa. Yuk. 1. Hah? Sudah? Oke. Oke, baik. Makasih Mas, Mbak, Bapak Ibu semua atas presentasinya Mas Adam sama Mas Alek ya, dosennya kita pada hari ini. Besok dosennya kita ada Pak Arwan sama Pak Imam. Kita kasih kesempatan lebih dulu ya. Karena kalau tiap hari kan kalau kita sering ngomong-ngomong ya, kalau Pak Arwan, Pak Imam kan banyak diem ya. Besok kita kasih kesempatan ya, duluan ya. Pak Imam sama Pak Arwan dua-duanya. Nanti cari aja Pak artikel yang mengenai BPR gitu, langsung dibahas gitu mawon Pak. Kan Pak Imam sama Pak Arwan jagonya. Nanti gitu aja. Is oke Pak. Kan Pak Arwan sama Pak Imam bisa menguasai. Habis itu baru yang lain-lain. Gitu. Bu. Ya? Bu Eni boleh minta tolong di-share PPT-nya, Bu? Oh iya, Pak belum kan ya. 1, 2, 3, 4 ya.
56. Ya Allah, saya sampai lupa. Bu, ada yang ngingetin di grup tuh ya. Bu ini belum di-share PPT-nya ke Kulino gitu ya. Nanti Bu ini diingetin lagi. Lupa beneran, sumpah lupa. Ya, kemarin jadinya Bu ini kan di-upload semua ya. Oke, baik. Nanti Bu ini upload. Tapi nganu ya, nanti kalau Bu ini belum upload diingetin di grup Maksi 02 ya. Oke, Bu. Ya, terus ini Bu ini juga keinget karena Bu ini kemarin kan udah share sama Mbak Nana ya. Kita ada webinar internasional. Itu adalah launching perdana kita. Jadi Bu ini pengen memperlihatkan maksinya kita di dunia internasional dan nasional. Jadi nanti itu akan dihadiri oleh mahasiswa UK, Inggris, ya, UK, United Kingdom, Inggris, sama mahasiswa Malaysia. Jadi kita nanti akan bertemu dalam satu Zoom, dalam 1000 kuota Zoom ya. Nanti kita 3 negara live bersama di 3 negara tersebut. Nah, harapannya karena ini yang punya gawe magister akuntansi, jadi harapan Bu ini semua yang ada di sini mendaftar, nanti bisa sertifikatnya 3 SKP itu bisa menjadi pendamping untuk dapat ijazah gitu ya. Nah, harapannya nanti berpartisipasi aktif, maksudnya ya bertanya, pede nggak kalau pakai bahasa Inggris? Pede apa enggak? Kalau nggak pede, nanti bisa ditulis di chatroom. Intinya nanti ditulis nama sama Maksi Udinus gitu ya. Kalian karena yang punya gawe, Bapak Ibu sama teman-teman ini yang punya gawe, jadi tunjukkan bahwa ini loh mahasiswa Maksi kita gitu ya. Ini mahasiswa Maksi kita, Udinus gitu loh. Nah, karena nama kita nanti sampai ke UK, Malaysia, sama Apsai, kita nanti tergabung di Persatuan Asosiasi Magister Akuntansi se-Indonesia. Jadi ini loh, Magister Akuntansi Udinus yang di Semarang, nanti dilihat sama Magister Akuntansi di Jakarta, Sulawesi, Palembang, Jogja, terus seluruh Indonesia lah, itu nanti pada masuk ke Zoom kita. Makanya kita nanti ditulisin misalnya nama, misalnya Mas Alek ya, Alek Maksi Udinus gitu ya. Nah, nanti harapannya karena kita yang punya gawe ya nanti kita semua berpartisipasi gitu ya. Nah, itu nanti apa yang dibahas? Yang dibahas adalah riset-riset accounting yang ada di dunia akuntansi. Nanti yang mungkin bisa menjadi insight dari Bapak Ibu sama Mas Mbak semua, siapa tahu suka dengan itu. Nah, bintang tamunya itu yang Bu Eni Bu Eni ambil itu Pak Mr. Roman Cahya. Itu dulu S2-nya dari Curtin University, S1-nya dari UI, S3-nya dari United Kingdom, University of Essex, ya, Essex University. Nah, itu dia akuntansinya keren banget itu. Apalagi tentang aset biologis, corporate social responsibility, akuntansi hijau. Wah, dia keren banget. Nah, nanti bisa tanya-tanya. Terus yang pembicara kedua itu dari Malaysia, MMU, Fakultas Ekonomi and Business, itu juga dia bagus banget digitalisasinya mengenai halal food gitu ya. Dia membukukannya gimana, digitalisasinya gimana, strategi bisnisnya gimana, itu bagus banget juga. Terus yang ketiga adalah Bu Eni. Bu Eni nanti akan bahas masalah apa? Rekayasa pelaporan keuangan, earning management, manajemen laba. Dan ternyata Mas Adam hari ini membahas. Nah, itu nanti Bu Eni akan menampilkan paper Bu Eni yang sudah terbit di Q3 ya. Waktu itu Bu Eni tahun 2020 kalau nggak salah. Bu Eni ngangkat earning management. Bu Eni akan sharing sama metode penelitian yang Bu Eni lakukan apa. Fixed effect, random effect gitu ya. Bu Eni pakai itu. Nanti Mas Adam bisa lihat Bu Eni pakai metode apa. Kuantitatifnya pakai EVIUS, Bu ini waktu itu pakai EVIUS, pakai random effect sama fixed effect. Nah, Bu ini pakai manajemen laba waktu itu karena ada kasusnya Enron pada saat itu 2020 ya. Ada Enron sama SOX, kasus daripada Enron itu muncullah SOX itu ya. SOX yang mempengaruhi metode akuntansi seluruh Indonesia. Nah, terus muncullah ada peraturan dari POJK, dari OJK, itu juga mempengaruhi peraturan nomor berapa itu juga mempengaruhi. Kemudian adanya peraturan yang Dewan Komisaris itu harus berapa, Dewan Komisaris Independen itu harus berapa, audit independen itu harus berapa. Itu Bu ini kaitkan dengan tata kelola.
good corporate governance. Terus ada manajemen labanya juga, ada kaitan sama investor. Nah, ya nanti bisa kupas tuntas. Nah, Bu Eni powerful lagi dengan metode Fuse, yaitu random effect sama fixed effect. Kenapa kok pakai itu? Karena Bu Eni pakai data panel gitu ya. Nah, itu nanti Bu Eni kupas di situ. Oke, jadi walaupun nanti Bu Eni menyampaikan bahasa Inggris, tapi nggak usah khawatir, pasti paham gitu ya. Ya Bu Eni harus pakai bahasa Inggris karena international conference gitu. Jadi nanti kalau misalnya kurang paham, nanti bisa tanya Bu Eni pas pelajaran gitu ya. Nah, pada saat presentasi Bu Eni harus pakai bahasa Inggris, menjawab juga harus pakai bahasa Inggris karena internasional nanti mahasiswa yang luar negeri nggak paham dengan, kalau nggak pakai bahasa Inggris nggak paham dengan apa yang Bu Eni jelaskan gitu ya. Oke, jadi harapan Bu Eni silakan mendaftar semua gitu. Apakah sudah mendaftar semua yang hadir pada pada malam hari ini? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, Sambung, baik. Bu. Ini kayaknya linknya kemarin itu Zoom-nya nggak ada. Jadi nanti biar diulang sama Mbak Nana ya. Ini nanti dikasih link yang sudah ada Zoom-nya. Kemarin kan nggak ada Zoom-nya toh, cuma pendaftaran aja toh. Nah, nanti sama Mbak Nana akan dikirim ulang itu yang kalian bisa langsung cuk Zoom-nya. Diklik langsung bisa masuk ke itu. Ke mana? Ke platform Zoom-nya. Ya, sudah ada linknya Zoom-nya, nanti dikirim ulang. Terus yang kedua nanti open kamera ya, jangan di hidden ya. Pokoknya di open kamera. Tenang kok, cuma 2,5 jam aja udah selesai kok. Enggak lama-lama. Gitu ya. Oke, kita ramekan karena kita yang punya gawe. Kita ramekan Magister akuntansi kita ya. Ini dalam rangka menuju biar baik sekali atau unggul ya. Gitu ya. Oke, baik karena sudah jam 9.11, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bu Eni akhiri sekian pertemuan pada malam hari ini. Semoga memberi manfaat bagi insight keilmuan dan bagi keilmuan Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak semua. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, Bu Eni mohon maaf. Bu Eni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bu Eni, ya sama-sama. Bu Eni tutup ya, saya close ya. Ya. Terima kasih, Bu.